Dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa hadis yang tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mengaji. Ya, kita sudah tahu begitu banyaknya pahala kita menghadiri majelis ilmu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya dimanapun adanya majelis ilmu tersebut. Ya, kita mulai menghadirinya. Sekarang kita lanjutkan kita Muhammadiyah Ta'ala wa syukri. Kita tentang memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Syukur itu selalu diikuti dengan pujian. Ya, kita kalau terima kasih sama orang kan kita puji dia. Ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu fadil hamdu wa syukur, babu tentang keutamaan memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ya. Allah Ta'ala Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka kalian ingatlah aku, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama di sini maksudnya ingat kepada Allah adalah taatlah kepada Allah. Laksanakanlah perintah-perintahnya, jauhkanlah larangan-larangannya. Itu namanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat itu cuma bukan zikir doang. Biar zikir sehari 10.000 kali, tapi kalau maksiat dia tamannya nggak ingat. Ya. Jadi arti mafadhkuruni artinya artinya taatlah kepada, jalankan semua perintah Allah Subhanahu. Oh, kita sholat itu berzikir. Bahkan dalam Al-Quran yang dikatakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat, laksanakanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Jadi zikir yang paling afdal itu salat. Kalau orang salat itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya, ya. Karena salat itu sendiri adalah untuk zikir. Sebaliknya,
biar kata tasbihnya 2 meter ya, tapi kalau enggak sholat dia enggak ada artinya, enggak ada artinya. Maka berguru artinya apa? Api kita bersyukuri dan bersyukurlah kepadamu. Bersyukurnya itu adalah ya sama dengan kita memuji. Biar kita puji, kan kalau kita nggak syukur sama bohong ya. Jadi kita puji Allah Subhanahu wa taala ya, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam waktu yang sama juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takfur, jangan kamu kufur. Kufur itu artinya kufur nikmat. Karena konteksnya tentang iman, ya kita ingatlah kepada Allah akan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bersyukurlah kepada Allah akan nikmat yang diberikan kepada kita. Berarti wala takfur yang disini maksudnya jangan kafir itu, jangan kufur itu, kufur nikmat. Kufur nikmat itu artinya tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah ya, nikmatnya kita terima, nikmatnya kita nikmati, tapi menyembahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang lain. Ya, itu namanya apa? Kufur nikmat. Wasyukuri wala takfuru. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Ya. Ayat ini sering banget dibaca, terutama panitia apa? Maksud sama lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna dzalika lasyadid. Ya. Lain syakar itu apabila kamu bersyukur, tadi itu bersyukur itu artinya apa? Mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Itu syukur kita. Ya, la aziz niscaya akan berikan keutamaan nikmatku kepadamu. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya pasti akan terjadi. Ya, cuma diberikannya bisa di dunia, ya bisa diberi akhirat. Mau bersyukur terus beribadah atau beribadah, dapat nikmat daripada berduit, kaya ya jangan putus asa. Bisa jadi ya itu adalah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dikasih di akhirat, dan itu lebih besar nilainya dari akhirat daripada dunia. Ya. Walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat itu, tadi itu nikmatnya sudah terima, dia tidak senang-senang dalam nikmatnya, tapi giliran nikmatnya kepada Allah, pada saya semuanya kufur nikmat. Ya, orang aja kalau kita kasih sesuatu, nikmat sesuatu, ya, diterima, dia pakai itu pemberian dia, ya bahkan juga foya-foya, tapi giliran ya giliran ngikutin, bukan ngikutin kita, ngikutin orang lain, selalu Allah Subhanahu wa taala yang semua yang dikatakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, walakin kafartum kamu kufur inna adzab ya, azabku sangat berat.
قال تعالى وقل الحمد لله. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan katakan hai Muhammad alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Wa qul alhamdulillah. Banyak banyak wa qul alhamdulillah lam yattakhidh ya sahibatan wala walada. Belum yattakhidh walada. Ya. Jadi banyak sekali syarifun mulk ya. Di sini wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Maka di dalam hadis disebutkan kalau minum aja kita minum itu setelah kita teguh kita telan airnya langsung kita berkata bukan sekali berapa kali kita teguh segitu baca iya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah itu kita ucapkan semua itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka maksudnya doa orang ahlul jannah di surga nanti itu ya. Mereka kan banyak permintaan tuh di surga. Ada yang minta makanan, ada yang minta minuman, ada yang minta macam-macam hurul ain. Ya, bidadari dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya tetap mereka akan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Maka ayat ini sebenarnya pakai buat untuk doa kita. Jalla Allahu fiha subhanahu wa ta'ala fiha salam wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Hadisnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriyati biqad ahadini min khamrin wa labanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perjalanan Mi'raj, perjalanan Mi'raj tahu ya, yang dari Baitul Maqdis ke 7 lapis langit itu sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan Isra. Kemudian dari situ setelah sholat bersama para Nabi, kemudian Rasulullah diangkat atau diajak berjalan menuju 7 lapis langit. Ya, namanya Mi'raj. Mi'raj itu akar katanya kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju itu artinya naik. Ya, dan Mi'raj itu artinya waktu Rasulullah SAW dinaikkan, diajak naik ke 7 lapis langit. Pada malam itu utiyan bil qadhaini min khamrin wa labanin. Dalam perjalanan beliau tersebut bersama malaikat Jibril, ya, beliau stop di jalan, berhenti sebentar.
minum. Ya, dikasih minuman dua gelas. Yang satu susu, yang satu khamar. Ya. Satu lagi khamar. Dua gelas. Ya. Fanazara ilaihima. Maka Rasulullah SAW memandang keduanya. Ini susu, ini khamr, yang mana yang diambil? Ya. Fa'akhadha al-laban. Maka Rasulullah SAW mengambil apa? Susu. Dihidupkan susu. Ya, khamrnya lepas, tidak diambil oleh Rasulullah. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril berkata, Alhamdulillah. Malaikat ini mengatakan Alhamdulillah alladzi hadaka lil fitrah law akhadta al-khamra ghamat ummatuka. Ketika Rasulullah mengambil susu dan diminum oleh Rasulullah, maka beliau Jibril mengucapkan Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah memberi petunjuk kepadamu hai Muhammad, lil fitrah. Ya, lil fitrah itu artinya kepada sesuatu yang baik, yang suci. Makanya disebut Idul Fitri, hari-hari raya yang paling suci. Karena kita harus dilebur dosa kita berpuasa selama 1 bulan itu. Ya, Idul Fitri. Jibril mengatakan Alhamdulillah yang telah memberi petunjuk kepada Muhammad kepada kesucian. Ya, ada situ. Ya. Lau akhadta al-khamra khawatir badua. Seandainya kau ambil yang satu lagi tadi, yang khamr, lau umat, habis itu semua umat itu akan jadi pemabuk. Nabi ambil susu aja banyak banget, nyungsep di romer. Apalagi kalau Nabi ambil, kita perlu Alhamdulillah apa itu? Alhamdulillah. Kalau kita sampai Alhamdulillah, kita amal lagi. Kalau seandainya Nabi ambil itu, kita dengan saja dunia kita Muslim. Hadis ini hadis sahih dari Imam Muslim. Jadi malaikat Jibril itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin tibalin, setiap sesuatu yang mempunyai arti. Baik itu artinya punya makna, punya kebaikan. Ya, tiba la yubda'u fihi, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, fa huwa aqta. Maka itu dia putus dari keberkahan. Ya, makanya kita sholat mulai dari pakai apa? Fatihah, alhamdulillah alamin. Ya, Al-Quran dimulai dengan apa? Surah apa? Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita berdoa mulai dengan apa? Alhamdulillah alhamdulillah. Ya, gitu. Pidato, orang pidato. Alhamdulillah. Pertama apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum yang lainnya kita alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.
Sesuatu yang baik itu tidak ada hadisnya. Ada hadis yang lain, sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah, yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia akan putus keberkahannya, tak berkah. Nah, hadis ini mengatakan Alhamdulillah. Ya, ini dua-duanya benar. Maka kita mulai dengan Bismillah, kita mulai dengan Alhamdulillah. Ada perkataan sudah Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gitu kan? Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Orang pidato dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Hadits Hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang, ya, apabila anak seseorang wafat, meninggal, ada seseorang yang anaknya wafat, meninggal, ya, Allah Ta'ala di malaikatihi, Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, qabaltum walada abdi, pada malaikat Israel, ya, Allah berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, ya, kamu telah cabut itu nyawa anak dari hambaku. Ya. Fayaquluna na'am, maka malaikat Israel berkata, iya ya Allah. Apa boleh tentu ya? Dia usianya sekian, dia usianya sekian, ya, maka saya menjalankan perintah itu ya Allah. Ya. Fayaqulu madza qala 'abdi, koncat. Fayaqulu qabaltum thamarata fu'adi, wahai Israel, yang kamu cabut itu adalah buah hatinya. Saya ada buah hati kita. Saya Allah sama anak kita. Juga kenapa juga anak betul saya buah hati kita. Engkau telah mencabut nyawa buah hatinya. Fayaquluna na'am, maka malaikat berkata, na'am, tidak. Fayaqul madza qala 'abdi, maka Allah berkata, apa yang diucapkan oleh hamba itu ketika anaknya meninggal, ketika anaknya dicabut nyawanya, apa dikatakan oleh orang tersebut? Fayaqul, maka malaikat berkata, hamidan, dia memujimu ya Allah, alhamdulillah. Mestinya walaupun kita ada kematian, meninggal anak kita misalnya, ya, kita berkata alhamdulillah, kita puji juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamidan, kata malaikat, dia memuji wahai Allah. Wastarja, istarja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat bilang, ya Allah, orang tersebut, ya, mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah Ta'ala, maka Allah berkata, ibnu bi'abdi baitan fil jannah, ya, buatkan, bangunkan buat hamba tersebut yang mengucapkan alhamdulillah
lillahi wa inna ilaihi raji'un, buatkan untuknya rumah di dalam surga. Begitu perintahnya. Wasamun baital hamd, dan namakan rumah itu ya, dari surga itu beri nama dengan Baitul Hamd. Artinya rumah pujian, ya, rumah yang dibangun karena dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kehilangan siapa? Ruhaninya. Itu mestinya. Kita boleh nangis, kita boleh bersedih. Rasulullah bersedih waktu anaknya Ibrahim wafat meninggal. Rasulullah menangis, meneteskan air matanya. Walaupun para sahabat heran, kok Rasulullah nangis juga, oke sedih juga. Dijawab oleh Rasulullah SAW, mataku mengeluarkan air mata, hatiku bersedih karena kehilangan anakku ini, tapi lidahku berzikir, memujimu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna la naqulu illa kama amara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut saya akan mengucapkan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna li firaqika lamahzunun. Dan kami, kata Rasulullah SAW, sangat sedih dengan berpisah kepadamu, wahai Ibrahim, anaknya tersebut. Itu adalah tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kita menerima takdir yang kokoh dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima, hati yang berat, tapi kita ucapkan tetap alhamdulillahirabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rawahu Tirmidzi wa hadithul hasan. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan ridho, akan rela kepada seseorang yang bila memakan makanan kemudian dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Maksudnya apa? Maksudnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung kepada kita ucapkan alhamdulillah apa saja. Kalau habis makan memang parah aja. Jalan aja banyak kosong, nggak baca alhamdulillah sama sekali, nggak boleh. Bisa-bisa Allah nggak ridho itu. Nikmat yang begitu besar berikan kepada kita, kita begitu aja. Begitu aja kita tidak ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan banyak sekali doanya, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Antara satu berapa? Tapi terus diajari terus, ingetin terus, jangan dihafalin doang di sekolahan, jalan terus makin dilupa. Dia mengatakan apa saja yang setelah itu kita katakan alhamdulillah, paling kurang alhamdulillah. Apalagi kalau kita bisa katakan alhamdulillah dari al-amal wasabani waja'alani minal muslimin misalnya, itu sangat lengkap sekali. Inna Allah la yarda, sesungguhnya Allah akan ridha 'anil 'abdi, bagi seorang hamba ya'kulul aklata,
dia memakan sebuah makanan, sesuatu makanan, fayahmaduhu alaiha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah atas makanannya itu. Wa yashrabu syarbata, kemudian dia meminum air, fayahmaduhu alaiha, juga harus minum air diucapkan alhamdulillah. Itulah tanda-tanda kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan ditambahin terus tuh rezeki kita. Dari siapa tuh? Dari dan ya, itu semua adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah kita untuk membaca alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada kiai dari Kang Amir ya. Tahun 2007 Kang Amir pinjam duit kiai. Pas udah beberapa bulan ini keingetan, dia cari yang alamat yang dia pinjam orangnya, ternyata udah meninggal kiai. Nah, keluarganya juga begitu juga. Nah, sekarang duit pinjamnya sih nggak gede, cuma 300.000. Ya, kira-kira duitnya ini dipulangin kemana? Apa nanti kalau kita pulangin kita tambahin lagi, karena pinjamnya kan udah lama. Jadi apa mah 300.000 jadi 500. Pengen solusinya bagaimana kiai? Terima kasih. Pinjam apapun ya, itu kewajibannya adalah apa? Mengembalikan pinjamannya ya. Saya selalu setiap ada tema-tema tentang pinjam-meminjam, selalu saya katakan bahwa meminjam sesuatu itu tidak sekedar meminjam saja, tapi harus ada syarat-syaratnya ya. Syaratnya kita tahu kita akan pulanginya kapan ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Apabila kamu meminjam sesuatu, kita harus tahu nih ajalin musamma itu artinya waktunya, tenggat waktunya, kapan kira-kira kita bisa kembalikan ya. Faktumu tulis, catat, ada catatannya supaya kita nggak lupa. Namanya manusia ya, bisa jadi kita yang lupa, bisa jadi dia yang lupa yang minjemin ya. Tapi biasanya yang minjemin sih justru yang minjem yang lupa gitu. Kalau kemarin gitu pokoknya disuruh tulis waktumu ya. Kemudian kalau ada saksinya, namanya saksi. Faliyatul bainakum katibu bil adli wa ashhidu dzawai adlin minkum al-Qur'an ya. Dan harus ada saksi, dua orang dalam saksi, tidak boleh satu. Oke, dzawai adlin minkum, saksi yang adil. Saksinya orang yang baik, orang baik. Kalau datang orang yang baik berarti saksi. Itu khusus untuk ayat tentang hutang itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Di akhir surah Al-Baqarah itu paling panjang itu surah ayat ya, ayat paling panjang. Nah, artinya begitu pentingnya masalah hutang-hutang tersebut, maka ya sampai dalam Al-Quran detail sekali tentang ijab peminjam tersebut ya. Dalam hadis bahkan mengenai pinjam-pinjam itu harus wajib hukumnya kita kembalikan ya. Maka Rasulullah SAW pernah tidak mau menyembahyankan ada orang sama-sama sahabat yang masih ada hutangnya, dia meninggal masih hutangnya. Kata Rasulullah, orang punya hutang apa enggak? Sahabat itu dia masih punya hutang dia. Sudah berapa sholat itu? Saya tidak mau sholat itu. Sampai ada salah seorang sahabat yang minta kata-kata
sudah saya tahu, saya bayar, kemudian sholat tidak harus bayar dulu luasnya, baru kemudian disolatkan. Tapi itu pentingnya memberikan apa? Uang pinjaman kita tersebut ya. Bahkan nanti di akhirat pun kemarin yang tentang apa? Tentang fisabilillah, orang yang mati syahid ya di jalan Allah, berperang di jalan Allah, nggak pakai dikafankan, nggak pakai disolatkan, langsung dimakamkan, begitu mulianya akan langsung masuk ke dalam surga, kecuali kalau punya utang. Kecuali kalau punya utang, nggak bisa langsung jalan tol ke dalam surga. Kita baca para hadisnya, masih ingat ya utang. Nah, tadi kita lihat bagaimana kalau kita apa mau keingetan sekarang nih, saya masuk punya utang masih bulan, apa saya cuma 200.000, tapi kalau nanti gara-gara 300.000 kagak jadi masuk surga gimana? Kalau dipanggil dulu mana gitu kan? Gimana nih? Apa namanya dimaafin apa enggak? Kalau dimaafin, itu jangan ngomong soal surga. Kalau bilang bukan maafin, karena utangnya 200 juta. Untuk maafin, udah, nggak bisa itu masuk surga. Ya, nah, kalau kita sekarang mencari orang tersebut kemudian tidak lagi ketemuan, ya. Kita rumah di sana ada sama rumah udah bukan dia misalnya ya banyak itu keluarganya nggak ada udah tahu pun udah meninggal sih itu gimana ya para ulama itu memberikan dalam doa yang pertama adalah ya bertaubat. Maka taubat dulu. Astagfirullah. Apa yang tobat? Tobat itu menyesal terhadap perbuatan yang kita lakukan tersebut. Satu. Yang kedua, kita berniat tidak akan kembali lagi. Ya'zimah la ya'uda ilaihi abadan. Sudah muka-mukas, muka minjem lagi. Jadi kalau mau minjem lagi, berlupa lagi gimana? Biasanya kita minjem dan lupa. Al-Ya'zimah alladhi ya'uda ilaihi abadan. Walaupun azam di atas niat. Kalau niat kadang-kadang masih nggak jadi, ya. Kemudian mau sholat pada yang jadi. Tapi kalau azam itu udah betul-betul niat yang tidak akan dilaksanakan lagi misalnya, ya. Dan niat tidak akan dilakukan lagi. Tuh, ya. Dan yang ketiga, dia harus meninggalkan tempat ya yang terjadinya maksiat itu. Kalau maksiat, ya, kalau pinjam berarti kan deket-deketin lagi ya sesuatu yang kira-kira diminjam apa ya misalnya. Maka tobat, harus tobat ya. Yang kedua adalah uang yang 300.000 tersebut ya kita sedekahkan orang ya, yang kita niatkan pahalanya itu buat ya yang punya tersebut. Disebut nggak namanya Kiai? Oh, iya. Namanya disebut. Iya. Boleh kalau hati boleh. Ya. Tapi ya saya juga nggak merasa makan itu suruh orang, Iya. lindungin orang. Ya, jadi ya kita sedekahkan uang 300.000 tersebut ya, kepada fakir miskin ya, kepada apa saja kita niatkan ya, bahwa pahalanya itu kita hadiahkan kepada sebulan lalu kita pulang ya, kira-kira itu. Kalau ditaruh ke masjid bagaimana? Boleh. Niatin. Nah, niatkan bahwa dipakai opsi bulan tersebut. Ya. Kalau tanda masih ada. Lalu misalnya itu dihilangkan, dihapus, tapi belum ada yang tanggung jawab, ke masjid.
Gimana? Kan ada catatan dalam organisasi utang. Iya. Nah, ada itu udah jelas. Ada Lalu udah catatannya. dihilangkan aja, tapi belum ada yang bertanggung jawab itu siapa. Takutnya nanti kalau dia meninggal nggak ada yang tahu. Ya susah kalau begitu. Nanti kan nggak ketahuan nih yang menghilangkan nggak ketahuan, kemudian daftarnya juga nggak ketahuan, kan hilang kan? Ada berapa tuh? Nah, begitu. Jadi ya tetap di situ ya bertanggung jawab yang mengutang dulu siapa mengutang itu misalnya tetap dia harus bertanggung jawab mengembalikan utangnya tersebut ya. Tadi sekarang ada pertanyaan? Oh iya, yang tadi berarti umpamanya tidak sih 10 tahun yang lalu apa sekarang dikembalikan tidak sih juga atau gimana? Apa itu sih nilai ya, ya. Dulu kan 300.000 utangnya, kalau sekarang kan loh harganya lebih, nilainya udah lebih, gitu kan. Nah, khusus untuk utang piutang tersebut, ya, terutama ya itu nggak boleh ditambah-tambah. Dia 300.000 atau 300.000, ini kan apa namanya? Nggak perlu jadi sekarang kira-kira Dikonversi. inflasinya berapa persen? Udah susah banget. Jadi 300 kita apa namanya kita serikakan 300 ya. Jadi kemudian pahalanya kita niatkan untuk yang punya utang. gitu ya. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Itu ada hadis. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, setiap pinjaman yang giliran mulanya dipakai ada intinya itu riba. Siapa? Ya, itu kullu qardin itu pinjaman ya. Jarrah itu artinya yang menghasilkan naf'an itu manfaat, maksudnya adalah lebihnya ya. Pinjam 300 mulanya langsung 350 misalnya, itu nggak boleh. Itu namanya riba ya. Riba itu diharamkan dalam Al-Quran ya. Halallahu al-bay'a wa harrama riba. Menghalalkan jual beli tapi mengharamkan apa? Riba. Ya, itu riba yang paling jelas. Kalau pinjamannya itu buat konsumtif namanya, konsumtif itu buat makan. Ya, itu nggak boleh sama sekali berlebihan lagi, berlebihan. Ya, ya. Oke, mau nanya boleh Pak? Iya boleh. Kalau kita kan utang itu udah hampir 15 tahun, ada pelanggan saya, terus tiba-tiba sebelum pelanggan ini, dia berutang sama almarhum Haji Lisan sekitar 12 juta. Nah ini si ininya lagi sakit ya, maksudnya kena diabetes gitu, dia tiba-tiba ingat gitu, Mas kamu pernah ada apa almarhum Lisan? Iya, saya punya utang 12 juta. Sampai sekarang saya belum ingat gimana cara cicilnya ya. Saya belum ketemu sama Bapak Haris gitu, maksudnya gimana ya? Apa saya ketemu Bapak Haris gimana? Dia mau ada niat cicil gitu ya? Ya, kalau itu sebenarnya teknisnya, Iya. teknis membayarnya. Itu harus ketemu dulu sama yang piutang, tapi yang ngasih utang. Yang udah almarhum ya? Udah susah belinya Iya, jadi sakit. kepada wali warisnya. Oh, wali Ahli waris. Karena semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat itu hak milik ahli waris. Saya yakin buat sangat terima kasih sama itu. Udah nggak terima kasih. 12 juta. Iya, betul. Lumayan. Udah hampir 14 tahun ya. Iya. Kalau ingat sekarang kan ya. Iya. Itu juga langganan saya. Kenapa? Saya juga kaget gitu. Mas, kenal nama Haji Lisan nggak? Itu mas, engkau saya. Oh gitu. Saya punya utang 12 juta. Iya. Udah 15 tahun. Teknisnya ya silakan ditemui siapa namanya ahli warisnya.
semuanya. Lagi sakit misalnya, dia bisa kecil, setiap bulannya misalnya berapa gitu kan, 12 juta, misalnya 11 juta, misalnya setahun selesai. Itu insya Allah ya ahli warisnya juga akan ya. Kita harus sholat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bicara tentang sholawat, baca sholawat. Ya. Babu fadl sholat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka semuanya itu bersalawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu wa yang beriman sallu 'alaihi. Bersalawat kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam yang sempurna, salam yang sesempurna-sempurnanya salam kita kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di sini mengatakan satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri melaksanakannya. Allah kan perintahkan kita sholat. Allah sholat kan? Tidak ada cerita, tidak ada hadisnya. Allah tuh sholat. Ya. Puasa, zakat, hari, semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua melaksanakan kecuali baca sholawat. Jadi pada sholawat itu Allah memerintahkan, tapi Allah sendiri bersolawat. Mana dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka semua Allah mereka wajib bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu wahai kaum yang beriman sallu 'alaihi bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perintah ini udah topnya perintah, paling tinggi perintah paling tinggi ya. Dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, hadisnya radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya beliau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah bersabda, man shalla 'alaihi salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, Allahumma shalli ala Muhammad, sendiri doa, satu solawat, ya, sallallahu alaihi biha asyar, maka Allah akan bersolawat kepadanya, kepada kita yang bersolawat satu itu, Allah akan balas kalau kita itu 10 solawat. Dan yang balas dalam Allah sendiri, tapi yang balas bukan Nabi kita, yang balas Allah yang balas sendiri ya. Iya. Dibalasnya berapa? 10. Selawat. Iya. Makanya berbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka returnnya itu buat kita juga, bukan buat Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu kan doa, ya, sholawat itu doa. Kita mendoakan Nabi Muhammad SAW. Muhammad tidak perlu banget dari doa. Dan tidak perlu siapa. Makanya dengan lebih banyak kita baca, maka akan lebih banyak lagi
Allahumma sholli ala Muhammad. Itu perintah. Ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi mengatakan karena yang bakalan balas itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Kalau salawat kita salah lagi, salawat itu jelek lagi. Udah kita minta Allah pengen bersalawat biar kita dia juga yang Allah yang membalasnya. Karena kalau salawat Allah udah pasti salawat yang paling sempurna. Kalau salawat kita malas-malas bacanya sambil ngantuk-ngantuk ngantuk. Dan kalau salawat ada Muhammad itu kan bukan kita yang salawat kepada Rasulullah SAW, tapi karena kita yang minta kepada Allah, jadi kayak mewakilkan dari Allah untuk salawatin kepada Rasulullah supaya salawatnya bagus, supaya nanti apa namanya jawabannya juga jadi lebih bagus lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua itu kita salawatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya dia mau salawat kepada Muhammad. Nah, dia mewakili saya, ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Allah bersalawat kepadanya dan bersalawat kepada mewakili saya juga. Karena saya bilang, ya, yang kalau saya yang salawat itu cuma terus apa namanya? Gak ada sih, gak ada. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Dan ingat, kalau awalnya ini Allahumma sholli ala Muhammad, nanti kalau ada salam dari sana tuh ya, kalau awalnya ini ujungnya nanti lim, kasar nanti kasar. Allahumma sholli ala Muhammad majra dari musalli wasal lim, janganlah ya. Awalnya la sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau awalnya fathah, akhirnya fathah lamnya. Kalau awalnya li kasrah, akhirnya juga li kasrah. Ya, jangan tukar-tukar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, tapi Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karena awalnya itu ya. Yang lam itu fi'il madi, yang sholli itu fi'il amr, asalnya harus saling gitu ya. Mudah-mudahan Allah Taala ikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama kita berzikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolat semuanya Rasulullah SAW ya Arhamar Rahimin, 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 ya sallallahu alaihi wasallam.